Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghayyu sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsud fil wujud karamuhu wal ihsan. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar ودرياق الأخير ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, segenap yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, penyelenggara acara, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap para guru-guru yang hadir di ini tempat, di ini majelis, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas beserta para habaib-habaib yang lainnya, Al-Habib Bagir Al-Attas, Al-Habib Hussein Al-Kaf, beserta para kiai-kiai dan para ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Wabil khusus saya hadiahkan salam cinta, salam mahabbah kepada seluruh jamaah yang hadir di ini tempat, yang hadir di ini majelis. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala sehatkan kita semua. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat dan keinginannya. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa pula kita sampaikan rasa syukur kita. Kita bersyukur kepada Allah yang dimana telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat taubah, dan nikmat yang paling utama yang tak pernah letih saya sampaikan adalah ketika Allah mentakdirkan kita semua menjadi umatnya baginda Maulana Muhammad. Dan tak lupa pula kita sampaikan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, yang paling utama, yang paling agung, yang tidak ada tandingan kemuliaan. Sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah, sosok manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memandang langsung dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam cinta mahabbah kita tercurah kepada Maulana Muhammad. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, sekarang jam berapa ini? 12:30. Tanara Banten ini saya selalu mengapresiasi, karena setiap saya datang ke Tanara Banten itu pasti di atas jam 12, jam 11, tapi selalu ramai jamaahnya. Saya the best sama Tanara Banten. Saya mau tanya, karena sudah jam 12:30, ceramahnya mau sebentar mau lama? Mau sebentar mau lama? Tapi malam ini spesial. Kenapa saya bilang spesial? Malam ini saya akan memberikan kepedihan kepada anak-anak muda yang suka bermaksiat. Saya malam ini akan memberikan cambukan-cambukan kepada anak-anak muda yang suka berjudi. Saya akan memberikan cambukan-cambukan kepada anak-anak muda yang sukanya mabok. Saya akan memberikan cambukan-cambukan. Lidah saya akan menjadi algojo yang memberikan kepedihan-kepedihan bagi anak-anak muda pelaku-pelaku maksiat. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Mau lanjut atau bubar? Lanjut atau bubar? Sebelum saya lanjut, ada hadrahnya? Ada. Hadroh capek nggak? Hadroh capek nggak?
Mau main hadroh dulu apa mau ceramah dulu? Kita selawatan dulu biar pada nggak ngantuk. Betul? Betul? Yang nggak ikut selawatan seperti biasa doain sendalnya hilang. Yang nggak ikut selawatan doain pacarnya putus. Yang nggak ikut selawatan doain jadi manusia jomblo. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sekali lagi. Allahumma sholli sayyidina wa ashkili Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkili وأخرجنا من بين المسلمين وعلى آله وصحبه صلى الله على suara gimana? Lanjut sedikit karena sudah terlalu malam juga dan saya tadi minta maaf datang baru sampai di sini jam 12 lebih sebab saya itu hari ini pertama lagi kurang sehat, kedua juga saya ceramah tadi beberapa tempat dan ini penutup terakhir di sini. Ini acara terakhir, acara dari tadi pagi. Ini acara keempat. Ini terakhir. Sebelum saya di sini tadi saya di Serang dulu. Habis dari Serang saya langsung ke sini. Nah, beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin memberikan kunci sukses atas kemuliaan bagi anak-anak muda. Sukses menjadi orang yang mulia dan sukses dunia akhirat. Untuk menjadi seseorang yang sukses dunia akhirat itu butuh proses. Ada beberapa hal yang harus dilakukan.
kan pada ngantuk kan, gue teriakin baru pada mulai. Pertama, ada satu kisah. Ya, ini sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Apa jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah menjawab ana? Apakah Rasulullah menjawab saya? Bukan. Apakah Rasulullah menjawab ashabi, sahabatku? Bukan. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Apakah Rasulullah menjawab para malaikat? Bukan. Bukan itu jawaban Rasulullah. Lantas siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dimuliakan? Apakah Rasulullah mengatakan para ulama? Bukan. Apakah Nabi Muhammad pertama kali ditanya seperti itu, Nabi Muhammad menjawabnya? Apakah para ulama? Bukan. Siapa yang harus dihormati? Siapa yang harus dimuliakan pertama kali? Ketika sahabat bertanya, jawaban Rasulullah yang pertama kali disebutkan adalah ummuka, ibumu. Wasumma ya Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Wasumma ya Rasulullah, abuka, ayahmu. Rasulullah sekelas Nabi Muhammad lebih memilih dan memerintahkan umatnya untuk memuliakan daripada ibunya. Itu perintah Rasulullah. Coba, ini yang saya bilang, banyak anak-anak di Indonesia terkhususnya, banyak anak-anak muda yang ada di Indonesia, mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Mereka mengaku agama mereka adalah Islam. Mereka mengaku Tuhan mereka adalah Allah. Tapi mereka tidak menjalankan perintah dari Nabi Muhammad. Gak sedikit anak-anak itu banyak yang ngelawan sama orang tua. Gak sedikit anak-anak itu yang ngebantah sama orang tua. Kalian anak-anak muda, kalian ketemu sama habaib cium tangan bolak-balik. Kalian cium tangan sama ustadz bolak-balik. Kalian cium tangan sama guru kalian bolak-balik. Tapi kalian ketika cium tangan sama orang tua, jangankan kalian cium tangan bolak-balik, tapi banyak di antara kita, di antara kalian, orang-orang anak-anak muda di Indonesia mencium tangan kepada orang tua diletakkan di jidatnya. Ada juga diletakkan di pipinya. Padahal Rasulullah memerintahkan untuk memuliakan ibu kalian. Tapi kenapa kalian lebih memuliakan guru-guru kalian yang ada di luar? Habib, bagaimana Habib? Itu kan guru kita. Iya, betul, mereka guru kalian, mereka yang mengajarkan kalian. Tapi ingat, ibu kalian pun pernah menjadi guru kalian. Ummuka madrasatul ula. Ibumu itu adalah sekolah pertamamu. Mereka yang mengajarkan huruf alif sampai ya. Mereka yang mengajarkan huruf A sampai Z. Mereka yang mendidik kalian dari kalian brojol, yang mengajarkan kalian bagaimana cara kalian mandi, yang mengajarkan kalian bagaimana cara kalian makan sendiri. Itu guru kalian. Jadi jangan kalian pikir orang tua kalian bukan guru. Sejatinya guru adalah mereka orang tua kalian, terkhususnya ibu kalian. Ummuka madrasatul ula. Ibumu adalah sekolah pertamamu. Semua umat Islam pengen masuk surga. Emang saya pengen tanya, di sini ada nggak yang mau masuk neraka? Ada. Hah? Ada yang nggak mau masuk neraka? Coba yang mau masuk neraka angkat kakinya coba. Ada? Ada? Enggak ada.
kalian inginkan, surga yang kalian harapkan. Sedangkan kalian tahu surga, setinggi-tingginya surga Allah letakkan di bawah telapak kaki seorang ibu. Harapan kalian masuk surga, keinginan kalian masuk surga, tapi kalian banyak ambangkan kepada surga-surga kalian. Banyak di antara kalian, banyak di antara kita sebagai anak-anak muda, ketika orang tua memerintahkan, nak sholat, nanti aja mah capek. Banyak di antara anak-anak muda, ketika mendapatkan perintah dari ibunya, nak ayo nak tolong ibu nak, aduh bu capek bu, nanti aja bu. Padahal ketika kalian sakit, saya mau tanya, siapa yang pertama kalian panggil? Siapa yang pertama kalian panggil? Gak mungkin kalian panggil sahabat kalian lagi sakit, gak mungkin kalian panggil tetangga kalian lagi sakit, gak mungkin kalian panggil RT RW kalian lagi sakit. Pasti pertama kali yang kalian panggil ketika dalam keadaan sakit itu adalah ibumu. Coba sesekali aja, bagi ada orang tuanya yang masih hidup, ketika lagi tertidur lelap, dengerin, kalau masih pada ngobrol, saya dalam keadaan capek, saya kesini untuk menjadikan generasi-generasi muda ini ada perubahan. Kalau masih pada mau sibuk ngobrol, lebih baik saya turun di situ, kalian yang ceramah, saya tontonin kalian. Lanjut, lanjut. Nah, coba sesekali perhatikan ketika ibu kalian tertidur lelap, bayangkan sosok itu adalah sosok yang melahirkan kalian. Sosok itu, sosok ibu itu, sosok depan mata kalian adalah sosok yang pernah mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan kalian. Sosok di depan mata kalian saat tertidur, kalian andangi coba sesekali. Sosok yang ada di depan mata kalian adalah sosok yang mengorbankan jiwanya, nyawanya, raganya untuk kalian. Kalian pandangi mata ibu kalian ketika tertidur, itu adalah sosok yang ketika masa kecilnya kalian, mereka banyak bohong. Orang tua kalian berbohong demi kebaikan. Mereka mengatakan sudah kenyang kepada anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya merasakan ketenangan ketika mendengar ibunya sudah makan, memberikan masakan-masakan terbaiknya di pagi hari, dan membohongi anaknya bahwasannya sudah makan, padahal ibunya belum makan. Mereka berbohong hanya untuk memberikan ketenangan kepada seorang anaknya, supaya anaknya tidak kepikiran bahwa ibunya sedang menahan lapar. Kalian bayangkan, itu adalah sosok ibu kalian yang dimana jeritannya ketika melahirkan kalian tidak bisa dibeli oleh harta sebanyak apapun. Kalian bayangkan orang tua kalian di depan mata kalian saat tertidur, itu adalah sosok yang berbohong, yang berkorban, berbohong demi kebaikan, berkorban. Mereka pagi, siang, sore kadang-kadang ngebantu lakinya, ngebantu suaminya cari uang. Kadang ada yang jadi pembantu, kadang ada yang mereka berusaha mencari uang dengan hal-hal nyuci baju, nyapu di rumah orang. Anak muda, kemana hati kalian? Capek-capek ibu kalian ngedidik kalian, capek-capek orang tua kalian mendidik kalian, tapi gak banyak di Indonesia anak-anak mudanya, mereka malah menghancurkan apa yang telah dididik oleh orang tuanya. Gak sedikit anak-anak di Indonesia ini yang doyan mabok, ya betul. Gak sedikit orang-orang di Indonesia, anak-anak muda ini yang doyan zina, betul. Habib, kenapa ceramahnya begitu? Saya sudah bilang malam ini spesial, saya hadiahkan tulisan saya sebagai algojo. Kenapa? Ya, lidah saya seperti algojo yang akan memberikan kepedihan dan menjadi mimpi buruk bagi mereka para pelaku-pelaku maksiat.
Itu lisan saya. Kalau ada yang sakit hati dengan ceramah saya, maka jangan tanya kepada saya, jangan menyalahkan ceramah saya, tapi tanya sama hati kalian, apa yang salah sama diri saya. Sebab saya punya lisan seperti alkohol. Alkohol itu kalau kena tangan yang ada lukanya dingin rasanya, tapi alkohol kalau kena tangan yang ada lukanya maka perih rasanya. Itu lisan saya. Kalau hati kalian kotor, akan perih terkena lisan saya. Tapi ke hati kalian orang-orang yang lurus, orang-orang yang bersih, menghindari maksiat, jauh dari kata maksiat, menjalankan perintah Allah, ketika mendengarkan lisan saya itu mendapatkan kebahagiaan. Dalam hadis dikatakan, qala Rasul innallaha hafidhan wa sunnatullah hafidhan, itu perintah. Kalian hidup di dunia kalau bukan mencari ridhonya Allah, mau mencari apa? Hah? Mau mencari pangkat? Ya. Kalau bukan mencari ridhonya Allah, apa yang kalian cari? Hah? Uang, jabatan. Apa yang kalian cari? Isi perut. Apa yang kalian cari? Baik pemuda bangsa Indonesia, baik pejabat sekalipun, apa yang kalian cari? Sehebat-hebatnya orang, setinggi apapun pangkat jabatannya, sehebat apapun dia, sebanyak apapun uangnya, kalau dia tidak bisa memuliakan ibunya, tidak bisa mengagungkan ibunya, maka dia lebih bodoh dari hewan keledai. Keledai aja masih bisa menghargai ibunya, anjing saja masih bisa menghargai ibunya, masa manusia tidak bisa menghargai ibunya? Masa manusia dikasih akal sama Allah, dikasih iman sama Allah, tapi tidak bisa memuliakan ibunya? Oleh karenanya, kalau kalian mau jadi orang yang sukses di akhirat, pertama, kalau kalian mau mendapatkan ridhonya Allah, muliakan kalian punya orang tua. Kami para habaib, kami para ulama, kami para guru-guru lebih senang, lebih bahagia ketika kalian lebih memuliakan orang tua kalian. Kami gak butuh dihormati sama kalian, kami lebih senang, kami lebih bangga, kami lebih bahagia ketika kalian lebih bisa menghormati wali-wali kalian. Wali dari segala wali adalah orang-orang tua kalian yang ada di rumah. Mereka yang banyak berkorban untuk kalian, mereka mengorbankan waktu, jiwa, raga, nyawa, semua mereka korbankan untuk anaknya. Makanya ada peribahasa, apa peribahasanya? Peribahasa tersebut itu isinya, satu orang ibu dapat merawat 10 anak, tapi belum tentu 10 anak bisa merawat satu orang ibu. Kalian pikir membesarkan kalian itu nggak pakai pengorbanan, nggak pakai perjuangan? Banyak orang bertanya sama saya, Habib, kenapa Habib di usia muda Habib punya keberanian? Ini banyak terjadi, yang sering datang ke saya, sering bertanya ke saya, Habib masih muda. Habib emang kalau misalkan ngomongin orang-orang yang doyan maksiat, kan yang maksiat banyak banget, emang Habib nggak takut, Habib? Nanti kalau Habib tiba-tiba dibunuh sama pelaku maksiat bagaimana, Habib? Nanti Habib diintervensi bagaimana, Habib? Nanti Habib diincar sama orang-orang bagaimana, Habib? Saya nggak peduli. Saya tahu itu resiko saya. Bukan saya nggak tahu, saya tahu resiko saya. Tapi ingat, kulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun kebenaran itu pahit. Dan kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar sekalipun di hadapan orang yang buta. Kebenaran yang saya sampaikan akan terasa pedih, akan terasa pahit, selama Allah
masih memberikan nyawa untuk saya, selama Allah masih memberikan mata saya terbuka untuk melihat kemaksiatan, selama Allah masih memberikan pendengaran kepada saya untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang tua yang punya anak kelakuan lebih anjing dari anjing, maka demi Allah, suara saya adalah suara kepedihan, suara saya adalah suara-suara yang akan menjadi kepedihan, keperihan bagi mereka yang tidak bisa menghargai orang tua mereka. Itu janji saya. Makanya ketika orang bertanya sama saya, kok Habib berani, kok Habib bisa ceramah ke sana ke sini? Ketika orang bertanya sama saya seperti itu, jawaban saya cuma satu, bukan saya yang hebat, tapi doa ibu saya yang kuat. Bukan saya yang hebat, tapi sejadah yang menjadi saksi di atas sejadah itu ada ibu saya mengangkat kedua tangannya. Saya bukan siapa-siapa kalau bukan karena doa dari ibu saya. Saya bukan siapa-siapa kalau bukan pengorbanan dari saya punya ibu. Mohon maaf, saya punya ibu bukan syarifah. Sekalipun saya punya abah seorang sayyid, ibu saya bukan seorang syarifah. Tapi ini bukan tentang nasab. Bagi saya, ibu saya letakkan, ibu saya taruh derajatnya di atas kepala. Sekalipun ibu saya bukan seorang syarifah, sekalipun saya seorang sayyid, dan ibu saya bukan seorang syarifah, tapi ini bukan soal nasab. Ini disebabkan karena saya lahir di dunia oleh karena adanya beliau. Saya bisa sampai seperti ini bukan saya yang hebat, tapi karena perjuangan ibu saya yang kuat mendidik saya. Saya seperti ini bukan saya yang hebat, ini karena jerih payah ayah saya yang banting tulang, kerja pagi siang malam, sehingga saya bisa merasakan yang namanya pendidikan yang baik. Itu untuk anak-anak muda. Saya wasiatkan kepada seluruh anak-anak muda, manfaatkan selagi surga kalian masih ada. Manfaatkan selagi ibu kalian, ayah kalian masih ada. Jangan kau bantah, jangan kau lawan orang tua kalian. Demi Allah, air mata yang keluar satu tetes saja, air mata kali ibu kalian keluar karena sebab kelakuan kalian yang menggores hatinya, maka dijamin kalian tidak akan mencium bagaimana wanginya syurga. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua Allah jaga, kita semua Allah jaga. Allah jadikan kita semua anak yang soleh solehah. Allah jadikan kita semua anak-anak yang soleh solehah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara, coba kita perhatikan, kurang beruntungkah kalian hidup di Indonesia? Coba perhatikan bagaimana saudara-saudara seagama kalian yang ada di Palestina. Banyak di antara mereka yang masih kecil sudah kehilangan orang tuanya. Banyak di antara mereka yang masih kecil, yang masih bayi, yang umur baru 4 tahun, yang baru umur 5 tahun, yang baru umur 10 tahun. Mereka banyak kehilangan orang tuanya. Air mata mereka mengalir. Kenapa? Sebab tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Air mata mereka mengalir. Sebab apa? Sebab mereka tidak bisa melayani orang tuanya. Sedangkan air mata yang mengalir di Indonesia, terkhususnya anak-anak muda, mereka menangis bukan karena menangisi orang tuanya, tapi mereka banyak menangis karena ditinggalin pacarnya. Kok bisa ditinggalin pacar nangis? Kok bisa ditinggalin pacar galau tuh, kok bisa?
Kayak mana weh? Ya. Kok bisa sampai ada yang kalau galau itu nyeset-nyeset tangannya? Kalau lagi galau statusnya paling gedek sama perempuan-perempuan tuh. Kalau lagi galau, mugolatoh najisnya. Jijik gua kalau ya Allah. Makanya jangan pacaran. Makanya jangan maksiat. Mohon maaf. Wanita bisa rusak itu karena laki-laki, betul? Laki-laki dengerin. Wanita itu rusak karena laki-laki. Kadang laki-laki juga goblok. Kencing belum lurus. Beban negara, beban orang tua, beban RT, beban RW, kerjaannya maksiat, kerjaannya mabuk, kerjaannya slot, kerjaannya judi. Terus mau gaya-gayaan, pakai belaga-belagaan, mau ngidupin anak orang. Ya, sama ku. Kira-kira geblek apa kagak? Geblek apa kagak? Emang mau perempuan dapat laki segeblek itu? Segeblek itu loh. Emang mau dapat segeblek itu? Tapi ingat, yang perempuan nggak sepenuhnya salah laki-laki. Betul. Kenapa? Saya bilang nggak sepenuhnya salah laki-laki. Mohon maaf, tamu nggak akan masuk kalau tuan rumah nggak buka pintu. Ini kadang yang salahin laki-laki aja kerjaannya. Padahal dia sendiri buka pintu. Nanti giliran rumahnya diacak-acak sama tamunya. Contohnya udah dateng, bunting ditinggalin. Nanti dibilang semua laki sama aja. Nanti dibilang semua laki brengsek. Tapi pas lagi giliran buka celana sama-sama mau kan goblok. Gate itu. Makanya itu yang saya bilang, ini malam spesial. Kenapa saya bilang spesial? Lagi pedes-pedesnya nih mulut gua nih malam nih. Pokoknya yang sakit hati, udah deh besok kalau gua ceramah lagi di Tanara jangan datang, takut sakit hati lagi nanti. Pulang dari sini nanti ngomong sama temen-temen, nanti kalau bisa banasan ceramah di Tanara jangan datang, busuk pedes banget mulutnya kayak mulut tetangga. Kapok kok datangnya. Kenapa emang mulutnya bacotnya minta ampun tuh orang. Sakit hati gua dengarnya. Tapi ketika sakit hati, jangan salahkan ceramah saya. Tapi tanyakan pada hati kalian, kenapa saya mendengarkan ceramah Habib Riza segitu perihnya hati saya. Dan saya berharap dengan duduknya saya di sini, dengan saya terserah mau kalian bilang jahat mulut saya, mau kalian bilang saya kejam mulut saya nggak peduli. Tapi tujuan saya cuma satu, menjadikan generasi muda lebih baik, menjadikan generasi muda mereka yang taat kepada Allah, mereka generasi muda yang bukan cuma sekedar menjadikan Islam sebagai formalitas yang ada di KTP, tapi menjadi generasi-generasi muda Islam yang sejatinya mereka memperjuangkan Islam. Mereka generasi-generasi muda yang dimana generasi-generasi muda yang jauh dari perzinahan, generasi-generasi muda yang jauh dari mabuk-mabukan, generasi-generasi muda yang jauh dari suka umbar-umbar aurat. Kan begitu. Apalagi perempuan-perempuan nih, mohon maaf, nggak suka kan kalau dilihatin sama cowok-cowok gatel, nggak suka kan? Tapi kok sukanya ngumbar aurat loh. Betul. Ini yang laki-laki dilihat, dosa nggak dilihat, nggak dilihat, nggak dilihat. Barangnya
Hei. Pahanya. Terus giliran diliatin, tuh lihat tuh cowok gatel banget lu. Yang bego siapa? Ingat, cewek yang suka ngebuka aurat ketika ketemu sama laki-laki itu melihatnya bukan karena cinta, tapi karena sebagai menjadi bagian dari pelampiasan nafsu. Emang mau cuma dijadiin bahan pelampiasan nafsu? Emang mau? Emang mau? Kalau begitu jangan umbar aurat. Enggak, Bib, enggak umbar aurat. Enggak umbar aurat. Tapi kalau main TikTok pakai baju ngetat. Kalau pakai TikTok joget-joget. Kalau main TikTok joget goyang-goyangin. Kalau main TikTok iya pakai hijab diikat di leher, toket kemana-mana. Banyak ya. Nanti kalau digodain sama cowok dibilang cowoknya brengsek. Kan gue udah bilang tamu nggak akan masuk kalau tuan rumah nggak buka pin. Jelas kan banyak itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang, anak-anak sekolah-sekolah zaman sekarang kalau pakai hijab nggak sedikit mereka kalau pakai hijab itu diikat di leher. Apalagi ibu-ibu pejabat, ada yang tiba-tiba dadakan jadi pakai hijab, ada yang dadakan pakai hijab tapi kayak mumi kelilit di leher tuh. Gue paling bingung sama perempuan-perempuan kalau pakai hijab itu hijabnya dililit gitu di leher. Itu biar apa? Biar ceplak gitu. Ya, mending kenceng lu melewat ke bawah. Udah mending lu udah cakep ya, aurat udah paling cakep, udah paling bener deh. Jaga aurat lu. Kenapa? Membleng, siapa yang mau membleng itu? Yang bener aja. Ya, banyak seperti itu tuh anak-anak sekolah, ibu-ibu pejabat. Ini langsung ibu-ibunya ngeliatin dada bawah semua, udah rapiin semua ya kerudungnya kan. Nih Habib besok gue ceramah harus pakai hijab yang syar'i. Nah itu lebih bagus. Tutupi auratnya, lekuk tubuhnya. Jangan kalian cuman menutup aurat tapi seakan-akan telanjang. Betul nutup aurat, betul. Tapi menggunakan pakaian yang ketat, menunjukkan lekuk tubuhnya. Jelas. Bu, saya mau tanya coba. Kalau tar dulu, ibu punya intan permata nggak? Enggak, gue nggak bakal minta, tenang aja. Ya iya takut banget. Gue punya kok, tenang aja. Intan permata gue tuh. Punya nggak? Punya berlian nggak? Punya emas nggak? Saya mau tanya, ibu kalau punya emas taruh di luar rumah atau taruh dalam rumah? Taruh dalam rumah. Taruh dalam rumah atau taruh dalam kamar? Taruh dalam kamar. Taruh dalam kamar atau taruh dalam lemari? Lemarinya dikunci atau enggak? Kenapa dikunci? Takut ada yang ngambil, takut hilang ya. Kok takut hilang? Iya, karena kenapa? Barangnya mahal. Kok bisa intan permata, berlian, emas kalian jaga tutup rapat-rapat, tapi kok bisa kalian mengumbarkan secara gratis aurat kalian? Apa iya aurat kalian lebih murah daripada intan permata?
Bahkan nggak sedikit. Banyak oknum-oknum perempuan sekarang, mohon maaf, banting harga 300.000 sejam. Bener aja. Nah, itu tuh 25 lagi mah, lebih parah 25. Bener aja. 300.000 dia nego lagi 25. Astagfirullah. Rugi Ya. Makanya saya bilang, jangan cuma ngomong jadi umat Nabi Muhammad tapi jadi orang munafik. Jangan ngomong cuma agamanya Islam tapi menentang perintah Tuhan. Jangan mengaku sebagai hambanya Allah tapi menentang perintah Allah. Saya wasiatkan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini. Pertama, jaga kalian punya orang tua. Baik yang sudah menikah, baik yang belum menikah, baik yang masih kecil, baik orang tua yang masih ada, baik orang tuanya yang sudah tidak ada, tetap hormati. Habib, bagaimana cara orang menghormati orang tua yang sudah tidak ada? Jangan pernah putus meninggalkan doa. 3 amalan yang gak pernah terputus: sedekatin jariyah aw ilmin yantafa bihi awaladin salih. Yang akan pernah keputus sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Sekalipun orang tua kita sudah tiada, bagaimana cara berbaktinya? Tetap mengirimkan doa kepada orang tua. Ini kadang juga anak-anak orang tua udah nggak ada, udah tahu yatim piatu, kerjaannya maksiat mulu, udah tahu yatim piatu, nyelot mulu, boro lu ngirim doa geblek. Tuh kasihan orang tua lu tuh, nggak kebayang bol, ya jadi babi panggang tuh orang tua lu di sana. Uang santunan buat deposit goblok lagi tuh. Allahu Akbar. Ya, kita berdoa sama Allah semoga kita jadikan generasi-generasi muda yang jauh lebih baik. Sebab baik buruknya bangsa Indonesia itu tergantung bagaimana baik buruknya anak-anak muda sekarang. Asyubbadul yaum rijalal gad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Kita berharap generasi-generasi muda sekarang adalah generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah dilupakan. Mau sehebat apapun kalian, mau setinggi apapun pangkat jabatan kalian, mau sebanyak apapun harta kalian, mau setinggi apapun gelar kalian, mau sebanyak apapun gelar kalian, mau S1 ke, mau S2 ke, mau S3 ke, mau RT ke, mau RW ke, mau lurah ke, mau camat, mau kades, mau gubernur, mau presiden sekalipun, saya nggak peduli. Tetap kalian harus ketika di depan orang tua kalian, taruh kalian punya jabatan, taruh kalian punya ilmu di belakang pantat. Kenapa saya bilang belakang pantat? Jangan merasa paling pintar di depan orang tua, jangan merasa paling tinggi di depan orang tua. Karena kalian bisa besar seperti ini bukan karena kehebatan kalian, tapi karena kehebatan orang tua kalian. Jelas? Jelas? Lanjut. Masih betah apa mau pulang? Masih betah atau mau pulang? Lanjut atau udahan? Met, anak di Tanah Banting tanggal berapa lagi? Tanggal 2. Kebetulan saya juga dari pagi belum pulang-pulang. Jadi curhat ya. Maklum Bang Toyib, saya belum pulang-pulang. Saya minta maaf, saya izin pamit. Tapi sebelum saya tutup, saya mau tanya, betah nggak duduk di majelis? Enak nggak duduk di majelis? Karena ada majelis apa? Karena ada Habib Rezanya. Lu bisa aja Bu. Sekalipun nggak ada habaibnya, kalau ada majelis ilmu tetap istiqomah, insya. Nah, sebelum saya tutup, ini sebentar lagi adalah pemilihan
presiden. Betul? Betul? Bu, saya mau tanya, Pak, saya mau tanya, ulama cinta sama rakyat apa enggak? Rakyat cinta sama ulama apa enggak? Menurut rakyat umat menyesatkan atau menurut rakyat ulama menyesatkan atau tidak? Menurut rakyat ulama jahat atau tidak? Merampas uang rakyat atau tidak? Berkorban untuk rakyat atau tidak? Berkorban. Menurut rakyat ulama berkorban untuk rakyat atau tidak? Berkorban. Kami para habaib, kami para ulama hanya mengharapkan Indonesia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang adil. Kami para ulama hanya mengharapkan, kami para habaib hanya mengharapkan Indonesia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang amanah. Kami berharap rakyat Indonesia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak menyengsarakan rakyat. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ulama mengeluarkan ijtima itu adalah perkumpulan untuk menobatkan sesuatu, itu namanya ijtima. Siapa yang paling pantas? Nah, ada 3 pemimpin nanti yang akan menjadi calon presiden. Ada tiga calon. Ada tiga calon. Dari 3 pemimpin calon ini, ulama itu berkumpul dalam ijtima ulama itu melihat di antara 3 orang ini adalah pemuda, yakni adalah orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa. Tapi nggak mungkin Indonesia dipimpin oleh sama 3 presiden, betul? Betul? Nggak mungkin dipimpin sama tiga presiden, nggak mungkin. Nah, di antara 3 ini pasti ada yang lebih baik. Betul? Betul? Ulama ini menentukan siapa di antara 3 ini yang bisa menandatangani demi kemaslahatan umat. Akhirnya setelah menjalankan ijtima ulama, ada 1 calon presiden yang berani dia menandatangani isinya. Siapa? Siapa? Pinter. Ternyata Anies Baswedan berani menandatangani apa yang dijadikan persyaratan oleh para ulama. Dan alhamdulillah akhirnya ulama-ulama serentak mengijtimakan Anies Baswedan. Saya mau tanya, pengen nggak mendapat pemimpin yang adil? Pengen nggak mendapat pemimpin yang bijaksana? Insya Allah saya akan terus berjuang dimanapun saya akan terus keliling ceramah, berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan. Saya akan terus berjuang karena itu adalah hasil dari para ijtima ulama. Saya akan terus berjuang memenangkan Anies Baswedan. Kalau enggak dicurangin, insya Allah menang. Insya Allah menang. Tapi ingat, wahai Anies Baswedan, wahai Gus Muhaimin Iskandar, saya Reza Banahsan berjuang mati-matian untuk kalian. Saya berjuang mati-matian untuk kemenangan kalian, untuk memimpin bangsa Indonesia. Saya yang memberikan, yakni memberikan suara, mewakili suara dan menyerukan kepada umat-umat Islam untuk memenangkan kalian. Kami memiliki banyak harapan kepada kalian.
Kami ingin kalian memimpin bangsa Indonesia dengan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tidak merampas hak-hak rakyat, pemimpin yang tidak mengkorupsi uang-uang rakyat. Tapi ini peringatan keras, kalau sampai kalian ternyata Allah berikan kemenangan, kalian berani menghancurkan kepercayaan kami para rakyat, kalian berani mengambil hak-hak rakyat, maka demi Allah saya Reza Banahsan akan mengajak seluruh umat Islam datang ke istana negara dan melengsarkan mereka dari kedudukan bangku-bangku kepresidenan mereka, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, coblos nomor berapa? Nomor siapa? 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 Insya Allah man. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu aja pesan-pesan yang mesti saya sampaikan. Itu saja wasiat-wasiat yang saya sampaikan. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.